Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap seruan doa kami, Allah yang menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu indah, terlalu baik bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang rela berkorban bagi kehidupan kami yang berdosa ini. Engkau melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, suci kuduskan setiap pribadi lepas pribadi kami, supaya firman Tuhan itu dapat berada dalam kehidupan kami. Tanah hati kami yang subur, dan bentuklah kami ya Tuhan. Kekuatan kuasa Allah membentuk setiap kami dengan kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami baca. Kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, yang mengambil alih firman-Mu daripada kehidupan kami pada saat pagi hari ini, kami bersehati. Segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah saja yang boleh dan luaskan bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita kembali mendengarkan dari sebagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya, siapa Tuhan itu? Mungkin ada yang menjawab, kalau saudara kalau kita ditanya, siapakah Tuhan Allah atau Allah itu, mungkin ada yang memberikan setiap kita pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda yang akan kita sampaikan. Tetapi pada pagi hari ini mungkin aja ada yang menjawab Tuhan itu Allah yang besar, Tuhan itu pencipta serba sekalian alam, dan mungkin banyak lagi jawaban-jawaban yang kita dapat berikan sebagai pendapat kita. Kalau kita ditanya seperti itu. Tetapi lewat pertanyaan tadi, ada satu ajakan dari seorang nabi kecil, seorang nabi di antara nabi-nabi kecil, yaitu Nabi Hosea. Nabi ini bukan saja mengatakan siapa Tuhan, tetapi di sini kita akan melihat bahwa lewat Hosea, dia mengajak kita, bukan pada orang pada zamannya aja, tapi pada saat ini, pada kita pagi hari ini, untuk lebih mengenal Tuhan. Dan bukan saja sekedar kenal, sekedar tahu Tuhan itu siapa, tetapi untuk lebih berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan akhir pada yang mengairi bumi. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji nama Tuhan. Kalau kita di sini dikatakan oleh Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi bukan asal kenal, asal tahu, tetapi di sini ada usaha dari kita untuk mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, sekedar kenal, tetapi asal sudah tahu siapa Tuhan dan kita tahu kita memiliki Tuhan, ya sudah cukup, tidak. Tetapi harus lebih berusaha lagi, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada usaha dari kita, ada usaha dari saya dan saudara untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dalam lagi dalam kita mengenal Tuhan. Berusaha cari tahu siapa Tuhan itu, berusaha lebih sungguh-sungguh, berarti lebih serius, tidak main-main, lebih mau kenal lagi, lebih mau tahu siapa Tuhan itu, dan mau dekat dengan Tuhan, mau akrab, mau menjalin hubungan yang erat, akrab dengan Tuhan. Jadi lebih serius lagi. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan bukan biasa-biasa saja, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam Hosea ini dikatakan,
Kenal Tuhan, di sini dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat dia muncul seperti fajar yang selalu ada setiap pagi, walaupun harus melewati malam yang gelap, tetapi pagi hari itu selalu ada. Fajar bukan si fajar ya. Fajar itu sinar kemerahan di ufuk timur yang selalu terbit di ufuk timur itu. Jadi bukan si fajar, nama fajar bukan. Tapi ini kita melihat pagi hari yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita mengenal Tuhan, ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka pasti kita akan alami pembaharuan atau diperbaharui dalam kerohanian kita. Tuhan dia sangat mengenal saya dan saudara. Dia mengenal pribadi lepas pribadi kita. Sebab itu pada pagi hari ini lewat Hosea kita diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau kita melihat, bukankah Yesus pernah berkata di dalam perumpamaannya waktu perjamuan kawin, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau Tuhan panggil, kita punya lagu ya, dengar dia panggil nama saya. Ya, mungkin kita dengar panggilan Tuhan, tetapi mungkin kita sudah datang, tetapi ketika Tuhan tidak berbicara apa-apa, kita kabur. Kita cuma sampai kepada dengar dan datang saja, biasa-biasa saja. Tidak ada lebih mengenal, lebih berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan diperlukan usaha dari saya dan saudara untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Pak Ruben Adi mengatakan tentang iman, yang harus kuat ya iman. Dan kita kalau melihat untuk mengenal Tuhan ada satu keinginan dari dalam kehidupan kita untuk hayo berusaha. Usaha dari kehidupan kita untuk hayo dekat dengan Tuhan. Jadi bukan diam-diam aja nanti Tuhan mendatangi kita atau nyamperin kita, tidak. Tetapi ada usaha dari kita untuk datang kepada Tuhan supaya kita memiliki hubungan yang erat, akrab, intim dengan Tuhan. Ada kemajuan dalam kehidupan saya dan saudara untuk lebih dekat lagi, untuk lebih mau berusaha lebih dekat dalam Tuhan, kepada Tuhan. Ada kemajuan atau progres secara rohani, seperti kita diingatkan juga di dalam di dalam kalau Hosea dalam perjanjian lama, tetapi kalau di dalam Petrus dia juga mengingatkan kita. Di dalam 2 Petrus kita akan melihat di situ bagaimana 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan lain-lainnya. Jadi di sini bukan hanya memiliki iman saja, tetapi iman harus ditambahkan. Jadi di sini dikatakan oleh Petrus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi di sini pagi hari ini saya mengangkat kata sungguh-sungguh dan berusaha. Jadi bukan diam-diam aja. Nanti iman itu nambah sendiri. Tetapi di sini ada satu kerinduan dari kehidupan kita, dari hati kita yang terdalam untuk dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Dan di sini di dalam Petrus katakan harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Supaya apa? Iman kita, dan iman ini kita ditambahkan dengan kebajikan. Berbicara tentang kebajikan lah, itu perbuatan baik. Memang karakter kita diubahkan, selalu rindu untuk berbuat kebaik kepada siapa saja. Kebajikan, bertambah iman kepada Tuhan, ada kedewasaan iman ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada peningkatan dalam iman kita, ada pertumbuhan dalam rohani kita, ada kemajuan dalam kita kenal akan Tuhan.
Berusaha dengan sungguh-sungguh, kata yang sama yang diucapkan oleh Hosea juga diucapkan oleh Petrus. Firman Tuhan dapat mengubah keadaan setiap kita yang mau sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Banyak orang yang tahu Tuhan, kenal sebatas tahu saja, sebatas kenal biasa saja Tuhan dengan perbuatan yang berkuasa. Tapi sedikit orang yang mengalami kuasa Tuhan. Banyak kita tahu Tuhan berkuasa melakukan ini, itu, menyembuhkan, memulihkan. Tetapi kita tidak pernah alami. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik lewat Hosea 6 maupun 2 Petrus 1 ini kita diingatkan untuk ayo lebih serius lagi dengan Tuhan. Paulus pernah mengatakan dalam Efesus bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bagaimana kita menambahkan iman kita dengan kebajikan kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sedangkan hari yang kita lewati, hari yang akan kita lalui ini semakin hari bukan semakin bertambah baik, tetapi akan semakin bertambah jahat. Wahyu katakan, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Tapi yang kudus akan semakin kudus. Tinggal pilihan itu ada pada kita. Maukah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau tidak? Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Di dalam 2 Petrus ini dikatakan bahwa tidak sekedar punya iman saja, tetapi iman yang ditambahkan dengan kebajikan, sifat-sifat yang baik yang ditambahkan bagi setiap kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus ada pada kita. Kalau kita kembali lagi dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, di Hosea dikatakan ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau berbicara soal hujan, biasanya berbicara tentang hujan berkat, hujan pertolongan, bukan hujan dan kebanjiran. Tetapi berbicara tentang kemurahan Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dengan waktunya Tuhan. Jadi bukan mau-maunya kita, sesuai dengan kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Bila kita, dia akan memberikan, dia akan mencurahkan hujan berkat, hujan pertolongan bagi kita. Bila kita mau dengan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea katakan tadi, mengenal Tuhan bagaimana? Hosea mengajak kita untuk mengenal Tuhan di dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan Petrus dalam perjanjian baru. Dia berkata untuk menambahkan iman dengan kebajikan dan 7 sifat yang baik lainnya ditambahkan dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh mencari Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima tadi kita baca, di sini dikatakan bahwa di perikopnya di situ dikatakan ayat yang ketiga di atasnya, panggilan dan pilihan Allah. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, berusaha dekat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka panggilan dan pilihan Allah bagi kehidupan saya dan saudara semakin diteguhkan. Iman kita semakin diteguhkan untuk terus-menerus ada di dalam Yesus. Bahkan di sini dikatakan iman yang ditambahkan dengan kebajikan. Saudara dapat membaca dari dari ayat yang kelima sampai dengan ke-8. Di situ bagaimana iman ditambahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai 8. Sifat-sifat ini tidak serta-merta ada dalam kehidupan saya dan saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sampai di sini saudara mengerti kenapa iman itu harus ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain, dengan karakter Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena di sini kita ayat yang ke-8, kamu akan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi ke pengenalan yang tadi di Hosea. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan supaya hal-hal seperti ini kita dapat miliki. Kembali lagi kita lihat ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal 1. Di sini dikatakan kalau semuanya itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat. Kita akan menjadi pemenang dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan sampai berhasil di dalam dunia ini saja dengan kesuksesan kita bekerja tetapi Tuhan mau kita berhasil itu bukan saat ini saja, tetapi pada kekekalan pun kita menerima keberhasilan itu, kita menang, berkemenangan di dalam Tuhan. Peringatan firman Tuhan ini tidak bosan-bosannya diingatkan kepada saya dan saudara supaya ada semakin hari kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan karena lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar terus menerus, yang kita baca dengan usaha kita yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang ditambahkan tadi. Tapi bukan sampai di situ, tetapi pada hal-hal yang lain Tuhan akan tambahkan bagi saya dan saudara. Setiap firman yang kita dengar, kita baca, semua pasti ada tujuannya untuk membawa kita lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi kalau kita menghampiri Tuhan, kita menghampiri Dia dengan satu hubungan yang erat. Karena apa tadi? Kita sudah bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Tadi saya katakan bahwa sifat-sifat yang ada di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ke-8 itu tidak serta-merta atau tidak tiba-tiba ada dalam kehidupan kita. Tanpa usaha kita untuk mengamalkan firman Tuhan, untuk melakukan firman kita tidak mungkin terjadi. Sebab itu perlunya kita mengenal Tuhan. Perlunya kita mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh hati. Jadi tidak main-main lagi ketika firman itu dibentangkan, tidak pura-pura nggak dengar, atau ketika firman Tuhan itu dibentangkan kita mulai membanding-bandingkan firman ini dengan firman yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sama-sama saya yang berdiri di depan sini, kita sama-sama diingatkan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Berusaha. Jadi ada usaha dari kita sekalian. Sehingga kita dapat bukan saja memiliki janji-janji Tuhan selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup. Tetapi ketika kita sudah tidak hidup, sudah dipanggil Tuhan pun kita tetap memiliki janji Tuhan itu. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, masih ayat yang di dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-10 kita baca, kita lihat di sini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi di sini Petrus kembali mengingatkan kita. Jadi di dalam 1 Petrus ini ada beberapa kali kata-kata yang berkata berusaha sungguh-sungguh. Di Hosea tadi ada beberapa kali juga, cuman saya mengambil kata sungguh-sungguh ini untuk sebagai berbandingan bagi saya dan saudara untuk lebih giat lagi untuk mari loh. Pengiringan kita pada Tuhan di akhir zaman ini, saat-saat ini tidaklah mudah. Karena dunia semakin hari semakin jahat, semakin cemar. Kehidupan orang-orang percaya, kita harus kudus di hadapan Tuhan supaya setiap janji firman Tuhan ini dapat kita miliki. Di sini di ayat yang ke-10 dari 2 Petrus 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita dipanggil, pastikan kita dipilih oleh Tuhan dan setialah dalam melakukan firman Tuhan. Mungkin di dalam kita melakukan firman Tuhan masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Tapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sempurna, Dia yang akan menyempurnakan. Yang penting daripada pribadi dari kita masing-masing, kita sudah berusaha sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman yang kita dengar, kita baca itu hidup di dalam kehidupan kita, berkuasa dalam kehidupan kita untuk kita dapat melangkah berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-11 dari 2 Petrus 1. Di sini dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini bukan janji bohong, janji-janji yang hanya manis di mulut. Tetapi ketika kita melakukan ini, berusaha sungguh-sungguh, maka apa yang dikatakan ini? Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, kita berhak ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk tidak main-main lagi dengan firman Tuhan. Kita belajar untuk menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Lebih berusaha lagi. Kalau waktu-waktu yang lalu kita kurang dekat sama Tuhan, pagi hari ini ayo mari Bapak Ibu Saudara kita diingatkan. Mari kita lebih berusaha bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi kita berhak ada di dalam kerajaan kekal, ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pengorbanan Kristus sudah begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia rela mati, dia disiksa, dia mati tergantung di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk saya dan saudara. Hargai penebusan Yesus dengan cara, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus itu. Supaya kita berhak ada di dalam kerajaan kekal. Ada di dalam bagian rancangan Tuhan di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Pada pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi biarlah dengan kebenaran firman yang kita dengar pada pagi ini membuat kita, mari loh semakin giat lagi, semakin mau dekat lagi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, di sini nggak ada jam-jam ibadah, belum ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki waktu doa. Ketika ada jam ibadah, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita sama-sama dikuatkan. Sama-sama kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus yang dicurahkan ketika Yesus naik ke surga itu akan kita terima dalam pribadi lepas pribadi kita.
Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini membawa kita semakin hari semakin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Semakin dilayakan untuk menerima janji-janji firman-Nya dalam kehidupan kita. Pada masa ini maupun masa akan datang. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri.